Nabi Allah Ibrahim alaihissalam oleh Kiki Putriani dengan judul Api Penyejuk Badan dalam perspektif beriman kepada Allah. Bertemu teman yang sudah lama, ternyata sudah sejana hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir selalu senyum. Berjalan-jalan ke kebun pepaya, tidak lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenankan saya mempersembahkan kisah Nabi Ibrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum ke sawah, tidak lupa membawa lampu di malam hari. Nabi Ibrahim mendapat mukjizat dari Allah, tidak mampu dilahap oleh api. Sebuah kisah datang dari Nabi yang mendapat julukan sebagai Khalilullah, yang berarti kesayangan Allah. Gelar ini merupakan penghormatan tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, serta memiliki mukjizat yang tidak mampu dilahap oleh api. Sahabatku semua yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kisah sesungguhnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita dengarkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kisah ini bermula di sebuah negeri yang bernama Babilonia yang sekarang berada di Irak. Setiap tahunnya mereka merayakan hari-hari tertentu sebagai hari besar. Pada hari besar itu, mereka menyediakan bermacam-macam makanan di depan patung pujaan mereka. Setelah itu, semua rakyat dan pembesar pemerintah, termasuk raja, lalu pergi ke luar kota. Mereka berkemah di alam terbuka, membawa makanan dan minuman secara berlebihan. Raja Namrud pun berkata, "Hari ini adalah hari di mana kita semua bersenang-senang. Hahaha." Pada saat ini, Ibrahim tidak ikut serta. Setelah kota sunyi senyap karena semua penduduk sedang berpesta pora di luar kota, Ibrahim lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Saatnya aku bertindak." Nabi Ibrahim lalu mengambil kapak. Ia masuk ke rumah kumpulan para berhala. Dilihatnya Tuhan-Tuhan Raja Namrud dan rakyatnya itu tidak dijaga. Timbul rasa kesal di hatinya. Patung-patung itu lalu ditendang, ditinju, dirubuhkan, dan dihancurkan dengan kapak. Nabi Ibrahim mengamuk, peluh membasahi tubuhnya. Semua patung telah hancur. Hanya satu yang ditinggalkannya, yaitu patung yang besar. Dengan tersenyum, Ibrahim lalu menyangkutkan kapaknya kepada leher patung yang besar itu sambil berkata, "Akhirnya patung Raja Namrud sudah aku hancurkan. Semoga dengan ini Raja Namrud dan rakyatnya mau bertobat dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penduduk Babilonia gempar. Begitu mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan. Mereka ketakutan, takut akan kutukan Tuhan-Tuhan palsu itu. Semua penduduk ramai membincangkan hancurnya patung-patung itu. Raja Namrud sendiri marahnya sudah tak terkira. "Carilah sampai dapat. Siapa orang yang berani berbuat seperti ini kepada Tuhan kita? Cepat cari dan bawa dia di hadapanku, hidup atau mati." Teriakan Raja Namrud dengan suara melengking-lengking. Semua pasukan kerajaan rakyat dikerahkan untuk mencari perusak patung itu. Akhirnya mereka menyimpulkan tak lain dan tak bukan Ibrahim yang telah merusak patung itu. Hanya dialah yang tinggal di kota saat hari raya itu. Ibrahim lalu ditangkap. Tangannya diikat, lalu dibawa di hadapan raja. Di sebuah lapangan terbuka, seorang Ibrahim diadili. Maka berduyun-duyunlah warga Babilonia menghadiri sidang istimewa itu. Karena baru itulah kejadian orang disidang karena merusak Tuhan-Tuhan patung mereka yang mereka sembah. Ibrahim tidak getar, justru ia merasa sangat senang karena pengadilan itu dilakukan di lapangan terbuka. Oleh karena itu berarti ia mendapatkan kesempatan untuk berdakwah. Di hadapan para hakim, di bawah sorak-sorai dan ejekan ribuan manusia, Ibrahim tenang-tenang saja.
Hakim memberikan beberapa pertanyaan, sehingga banyak kata yang dikeluarkan oleh seorang hakim itu sambil tangannya menuding-nuding Ibrahim. Namun Ibrahim tersenyum saja. Sebelum ia bicara panjang lebar, dipandangnya hakim itu satu persatu. Kemudian ditatapnya orang di sekelilingnya. Orang-orang itu seperti kambing dungu saja. Para hakim dan para raja nampaknya seperti badut yang tak bisa melawak. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Jika kalian semua tahu bahwa patung tersebut tidak bisa bicara, kenapa masih saja kalian sembah patung yang tidak berguna itu? Kalian sudah tahu patung tersebut tidak bisa bergerak, kenapa kalian masih memujanya? Jika patung tersebut tidak bisa membela dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi kalian? Telah sesatlah kalian semua. Tidakkah kalian mengira bahwa perbuatan kalian semua merupakan perbuatan setan? Kenapa kalian tidak menyembah Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi beserta istrinya, termasuk menciptakan kalian semua?" Tanggasan Ibrahim itu disambut dengan teriak liar oleh para hadirin. Telinga dan hati mereka sudah tertutup kebenaran yang disampaikan Ibrahim. Tidak diterima oleh mereka. Akhirnya hakim memutuskan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Lalu dibawanyalah Ibrahim ke bukit. Ibrahim diikat. Api dengan cepat berkobar. Pohon-pohon yang jauh pun layu dan mati karena kobaran api yang sangat kuat. Orang-orang menyaksikan dan berteriak. Mereka yakin bahwa Ibrahim pasti sudah jadi abu. Akan tetapi, apakah yang terjadi? Allah menolong Ibrahim. Saat itu, ia berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Allah Maha Kuasa, api itu pun dingin terhadap Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Ibrahim dari tumpukan arang dan abu. Dia tidak cedera sedikit pun. Nabi Ibrahim keluar dari abu dengan kemenangan. Seluruh penduduk Babilonia gempar. Seumur hidup mereka, baru sekali itulah mereka menyaksikan keajaiban seperti itu. Dan itu bukan tipuan. Melihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian itu, semua rakyat Babilonia tergoncang hatinya. Namun, Raja Namrud tidak, dan ditinggalkannya rakyatnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran harus diperjuangkan, meski nyawa menjadi taruhan. Dan yang harus dipercaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim, sehingga Ibrahim tidak mampu dilahap oleh api. Nonton TV sambil bernyanyi, tidak lupa bermain kartu, niat hati hanya ingin berbagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.